Mereka yang awalnya musuh kini menjadi satu tim yang sangat solid. Sonic yang sedang bersemangat lomba lari dikejutkan dengan acara sederhana yang dibuat keluarganya. Ternyata pada hari ini bertepatan dengan 1 tahun Sonic turun ke bumi. Tom merupakan orang yang sudah menjaga Sonic selama ini. Ia pun membawa Sonic kembali ke tempat pertama kali bersembunyi di bumi. Sementara itu Sonic bersama keluarga barunya sedang menikmati hidup mereka. Salah satu helikopter dari perusahaan penelitian yang mengurung Shadow datang dan meminta bantuan Sonic untuk menghentikan Shadow yang baru saja kabur dari kurungannya. Landak alien yang sudah dikurung selama 50 tahun mengamuk dan menghancurkan tabung yang menahan kekuatannya selama ini. Landak bernama Shadow ini ternyata mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan kecepatannya bagaikan kilat. Tim Sonic tentu saja dengan senang hati membantu karena mereka tidak tahu kekuatan Shadow yang sebenarnya. Setelah sampai di tempat Shadow berada, tim Sonic langsung terjun dari pesawat. Sementara itu ternyata Shadow sudah sempat dikepung sebelumnya dan kini kota Tokyo sudah porak-poranda. Shadow ternyata sudah mengalahkan pasukan yang ingin menangkapnya kembali. Knuckles yang mudah emosi langsung mencoba menyerang, namun ternyata kekuatan Shadow sangat luar biasa. Mudah saja bagi Shadow membuat Knuckles tidak berdaya. Kekuatan teleportasinya benar-benar menyusahkan tim Sonic. Melihat Shadow pergi begitu saja, tentu saja Sonic tidak akan tinggal diam dan langsung mengejar Shadow. Awalnya Sonic mencoba mengajak berbicara Shadow, namun sepertinya hal itu tidak ada gunanya karena Shadow terus melawan. Sampai-sampai pertarungan mereka membuat listrik satu kota menjadi padam. Setelah Sonic ditemukan kembali oleh teman-temannya, tangannya sudah diborgol. Salah satu petinggi pusat penelitian yang mengurung Shadow selama ini pun menemui Sonic dan menceritakan bagaimana asalnya Shadow bisa menjadi sangat mengerikan seperti ini. Komandan pun menjelaskan bahwa lebih dari 50 tahun lalu ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi yang ternyata di dalamnya ada seekor landak alien yang mempunyai kekuatan sangat luar biasa dan ada beberapa peneliti yang malah menggunakan kekuatan Shadow dengan tidak semestinya sehingga menimbulkan kecelakaan hebat. Maka dari itu Shadow pun harus ditahan dan dikurung selama 50 tahun oleh Komandan Walters. Sonic tidak sadar kalau ada serangan mendadak di belakang mereka sehingga situasi menjadi sangat kacau. Saat Sonic sudah semakin terpojok, tiba-tiba datang seseorang menggunakan motor menolong Sonic dan orang ini bisa menghentikan semua drone yang menyerang tim Sonic. Setelah menolong Sonic, orang itu malah pergi begitu saja. Namun Komandan Walters yang merupakan pemimpin penelitian terhadap Shadow meminta Sonic untuk menjaga kunci sebuah senjata yang bisa menghancurkan bumi. Ternyata anak buah Komandan Walters berkhianat dan punya rencana lain. Sementara itu tim Sonic sedang berusaha menyelamatkan dirinya dan mencari tahu siapa orang yang menolong mereka tadi. Dengan kecepatannya, mereka mengejar pria bermotor tadi. Lalu saat sudah berhasil dihentikan, ternyata pria bermotor ini adalah anak buah Profesor Robotnik, musuh mereka di masa lalu. Anak buah Robotnik mengatakan bahwa saat ini mereka punya musuh yang sama, yaitu seorang profesor yang membuat Shadow menjadi sangat jahat seperti ini. Sonic pun tidak menyangka bahwa ia akan bekerja sama dengan seseorang yang sudah hampir merenggut nyawanya. Sementara itu Shadow yang kini dipenuhi dengan rasa amarah kembali ke tempat ia pertama kali ditemukan di bumi dan ia melihat ada sepatu roda milik seorang anak yang benar-benar sangat menyayanginya dulu. Shadow ternyata sempat memiliki teman di dalam lab ini, namun karena insiden yang menimpa lab itu, Shadow pun harus kembali ditahan bersama dengan profesor yang menjadikannya bahan penelitian. Sonic terpaksa harus bekerja sama dengan mantan musuh bebuyutannya karena kali ini mereka mempunyai target yang sama. Bersama dengan Dr. Robotnik, tim Sonic masuk ke dalam markas penelitian tempat musuh mereka berada. Karena tempat ini begitu luas, mereka pun harus berpencar untuk mencari landak alien yang sudah menyerang mereka dan ternyata landak itu menyambut mereka satu persatu. Tapi bukan menyambut dalam hal baik, melainkan menyerang tim Sonic satu persatu. Sementara itu, Dr. Robotnik malah bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengannya. Profesor ini adalah orang yang sudah melakukan penelitian besar-besaran terhadap Shadow. Namun profesor ini mengaku dirinya adalah kakek dari Dr. Robotnik dan ternyata karena mereka mirip, Dr. Robotnik percaya begitu saja. Sementara itu Sonic dan kawan-kawan sudah tertangkap dan ditahan oleh Shadow. Karena merasa bertemu dengan kakeknya, Dr. Robotnik malah berpihak kepada musuh dan meninggalkan tim Sonic begitu saja. Sonic pun merasa sangat menyesal karena sudah percaya dengan mantan musuhnya sendiri. Dr. Robotnik akan pergi bersama kakeknya untuk mencuri sebuah kunci mesin penghancur yang begitu dahsyat dan mereka akan memanfaatkan kekuatan Shadow untuk melancarkan niat jahat mereka. Sonic bersama teman-temannya kini terjebak di sebuah
bukit yang sebentar lagi akan terhisap ke dalam lubang hitam yang diciptakan oleh Shadow. Untunglah mereka masih sempat untuk mengeluarkan cincin teleportasi dan mengaktifkannya tepat sebelum mereka terhisap ke dalam lubang hitam. Jika mereka terhisap ke dalam sana, maka tamatlah riwayat tim Sonic. Dr. Robotnik dan kakeknya pun kini sudah akan menuju ke tempat di mana kunci sebuah mesin penghancur terhebat di dunia berada. Mereka akan menerobos masuk ke dalam gedung ini dan mereka sudah mempersiapkan pakaian khusus untuk menembus sistem keamanan gedung itu. Sementara itu, Sonic dan timnya kembali ke rumah Tom dan Maddie untuk meminta bantuan. Tim Sonic juga berencana untuk masuk ke dalam gedung tempat kunci senjata itu disimpan. Namun mereka tidak bisa masuk begitu saja seperti yang dibayangkan oleh Sonic karena sistem keamanannya sangatlah ketat. Maka dari itu mereka harus menyusun rencana di mana Tails akan memantau dari luar dan menyiapkan perangkat untuk meretas sistem keamanan. Kemudian Tom dan Maggie akan masuk ke dalam dan menyamar menggunakan hologram canggih yang bisa mengubah wujud mereka menjadi siapapun. Walaupun sedikit mendapat masalah, namun untunglah Tom dan Maddie berhasil masuk dan kini mereka akan menyamar kembali menjadi direktur keamanan di sini. Namun mereka sempat mendapat masalah karena direktur keamanan yang asli ada di sana. Dengan beberapa penyamaran, akhirnya pria ini bisa menerobos masuk ke ruang keamanan dan saat USB ini disambungkan, Tails bisa mengendalikan sistem keamanan dari jauh. Namun ternyata mereka terlambat karena Dr. Robotnik dan kakeknya yang jahat sudah masuk duluan ke dalam gedung ini untuk mencuri kunci mesin penghancur yang bisa saja merusak alam semesta. Walaupun sistem keamanan laser di sini begitu mengerikan, namun berkat pakaian milik mereka, Dr. Robotnik juga kakeknya bisa melewatinya dengan begitu mudah. Karena merasa sudah tidak ada waktu lagi, Sonic pun mengambil keputusan sendiri dan akan menerobos masuk ke dalam sana seorang diri. Hampir saja tubuh Sonic hancur karena akan menabrak hologram pelindung. Untunglah Tails datang membantunya. Saat Dr. Robotnik dan kakeknya sudah begitu dekat dengan kunci mesin penghancur itu, mereka pun malah terjebak sistem keamanan yang tidak mereka duga sama sekali. Di tempat kunci mesin itu tersimpan, terdapat lantai anti gravitasi yang membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Teman-teman Sonic yang lainnya pun juga sudah tertangkap. Namun Knuckles yang belum melakukan apa-apa dari tadi langsung menerobos masuk dan sempat membuat kekacauan di sini. Sistem gravitasi di ruangan ini menjadi kacau balau dan kunci mesin penghancur yang sangat berbahaya ini hampir saja jatuh ke tangan Dr. Robotnik. Sonic berusaha keras untuk menyelamatkan keluarganya dari reruntuhan bangunan dan tepat saat itu juga sistem keamanan ruangan ini menghilang. Namun mereka semua kehilangan kunci sebuah senjata paling mengerikan dan Tom pun mempunyai ide untuk menyamar menjadi komandan di sini dan meminta wanita yang mengambil kunci itu untuk memberikan kepadanya. Namun saat Tom sudah berhasil mendapatkannya, landak alien yang dipenuhi dengan amarah ini malah muncul di depan Tom dan langsung menyerangnya karena mengira orang ini adalah betul-betul Komandan Walters. Sonic yang melihat keluarganya diserang oleh Shadow pun menjadi sangat murka terhadap Shadow yang kini malah memberikan kunci senjata mengerikan itu kepada Dr. Robotnik dan kakeknya. Tak berlama-lama mereka pun mengaktifkan senjata luar biasa yang bisa menghancurkan bumi dengan satu serangan. Bahkan kakek Dr. Robotnik juga mempersiapkan pakaian perang untuk mereka. Setelah kunci dimasukkan ke mesin pengendali, sebuah senjata berukuran raksasa keluar dari bawah sungai dan membuat semua orang melongo. Bayangkan saja, senjata mengerikan ini jatuh ke tangan yang salah seperti mereka. Sementara itu Sonic pun masih belum bisa berbuat banyak, apalagi saat ini ia hampir kehilangan keluarganya. Sonic tidak akan tinggal diam lagi sehingga ia pun memaksa Knuckles untuk memberitahukannya di mana letak batu Master Emerald yang bisa memberikan Sonic kekuatan terhebatnya. Awalnya Knuckles ingin menghentikan Sonic, namun setelah melihat tekad Sonic, akhirnya Knuckles pun memberitahukan kepada Sonic di mana letak Master Emerald. Dengan mudah Sonic mengambil kembali Master Emerald dan mendapat kekuatan terbesarnya. Sonic harus menyelamatkan bumi yang kini dalam bahaya karena serangan yang akan diluncurkan oleh keluarga Robotnik yang dibantu oleh Shadow. Mereka memanfaatkan kekuatan Shadow untuk meningkatkan power dari senjata yang mengerikan ini. Namun setelah mendengar bahwa kakeknya ingin menghancurkan bumi, Dr. Robotnik tidak setuju karena itu berarti mereka juga akan musnah bersama senjata ini. Dalam 10 menit, senjata ini akan aktif dan menghancurkan alam semesta sehingga Shadow dan kakek Robotnik bisa membalaskan dendam mereka kepada semua orang di bumi. Tapi Sonic datang di saat yang tepat untuk menghentikan niat jahat mereka dan Sonic pun langsung menyerang Shadow yang sudah memberikan kekuatannya kepada kakek Robotnik yang berniat menghancurkan bumi. Namun walaupun Sonic sudah menggunakan kekuatan dari Master Emerald, Shadow masih terlalu kuat dan bahkan kini Shadow juga mendapat kekuatan dari Master Emerald itu. Tanpa kekuatan Master Emerald, Shadow pun sudah sangat kuat sehingga saat ini Sonic tidak bisa berkutik melawan serangan Shadow. Sementara itu Dr. Robotnik pun juga berniat ingin menghentikan kakeknya karena ia tidak setuju rencana kakeknya yang ingin menghancurkan bumi. Pertarungan antara Sonic dan Shadow pun sudah melewati berbagai sisi dunia dan Shadow pun memberikan penjelasan kepada Sonic bahwa dirinya sudah sangat menderita sejak berada di bumi dan semua
semua orang di bumi harus dimusnahkan. Mendengar itu Sonic merasa kesal dan seketika kekuatannya menjadi sangat besar sampai-sampai membuat Shadow terlempar ke bulan. Namun saat Sonic akan menghabisi Shadow dan Shadow terus menantang Sonic juga untuk menghabisinya, Sonic pun teringat bahwa keluarganya pasti tidak akan suka jika Sonic melakukan hal seperti ini. Melihat sikap Sonic yang masih percaya dengan keluarganya di bumi, hati Shadow pun terbuka karena ternyata saat Shadow baru pertama kali turun ke bumi, ia juga memiliki seorang keluarga yang menyayanginya, namun telah meninggal karena insiden di laboratorium tempat Shadow diteliti. Sonic pun membuat Shadow yakin bahwa keluarganya itu pasti tidak ingin jika bumi dihancurkan begitu saja. Sonic dan Shadow pun bersatu untuk mendapatkan kekuatan besar agar mereka bisa menyelamatkan bumi dari rencana jahat keluarga Robotnik. Dr. Robotnik pun juga sedang terlibat pertarungan dengan kakeknya sendiri yang ingin menghancurkan bumi. Sedangkan Dr. Robotnik tidak setuju dengan rencana penghancuran bumi itu. Namun ternyata sang kakek mempunyai senjata yang cukup unik sehingga Dr. Robotnik sangat kesulitan. Ribuan drone penghancur juga sudah dilepaskan untuk menghentikan Sonic dan Shadow. Namun karena mereka sudah mendapat kekuatan dari Master Emerald, Sonic dan Shadow tentu saja akan mudah mengatasi ini semua. Ratusan drone itu mudah saja mereka hancurkan. Namun saat ini mereka harus cepat menghentikan Profesor Robotnik yang kini sudah tidak segan-segan mengorbankan cucunya sendiri. Namun untunglah Knuckles dan Tails datang membantu Dr. Robotnik dan Profesor pun mudah saja mereka kalahkan. Namun ada senjata mengerikan yang sudah terlanjur aktif dan sudah akan segera melesatkan serangan ke bumi. Sonic dan Shadow pun mencoba untuk menahan serangan itu dengan kekuatan mereka, namun sepertinya itu bukanlah ide yang bagus. Di dalam ruang kendali, Dr. Robotnik dibantu oleh tim Sonic lainnya berusaha membelokkan serangan ke arah lain agar tidak merusak bumi. Sonic dan Shadow pun juga sudah tidak kuat lagi menahan serangan ini dan nyaris sekali bumi menjadi debu. Sonic tidak sadarkan diri dan akan terbakar melewati atmosfer. Teman-temannya yang lain pun berusaha cepat membantu dan Tails pun langsung mengejar Sonic. Namun saat melewati atmosfer, Tails malah juga tak sadarkan diri. Sedangkan di atas mereka masalah belum selesai karena senjata mengerikan ini akan meledak dan kerusakan yang ditimbulkan bisa membuat radiasi mengerikan bagi bumi. Shadow pun mau tak mau harus mengorbankan dirinya untuk menjauhkan senjata ini dari bumi dan juga Dr. Robotnik akan menonaktifkan energi dari dalam. Dr. Robotnik pun sempat-sempatnya melakukan siaran langsung dan mengatakan inilah bayaran atas semua kesalahannya selama ini di bumi. Ia akan mengorbankan dirinya demi melindungi alam semesta. Shadow pun juga melakukan hal yang sama dengan mendorong senjata ini sejauh mungkin. Sonic dan Tails yang hampir celaka pun masih bisa diselamatkan oleh Knuckles dengan membuka portal menuju tempat yang aman. Dr. Robotnik tampak sangat menikmati pengorbanan terakhirnya dan bumi pun selamat dari ledakan besar mengerikan yang tak mungkin bisa terbendung. Berkat kerjasama tim Sonic dan juga taubatnya Shadow, bumi pun berhasil diselamatkan walaupun harus ada beberapa yang dikorbankan.